Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berkumpul mempelajari agama kita. Dan sebagaimana biasa kita pada hari ini masih membahas atau melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang sampai pada pembahasan yang berikutnya masih dalam Ahkamut Thaharah, kita masuk pada pembahasan haid. Abdullah, baca. Al-haid, makna. Sebentar, bisa didengar suaranya, Abdullah? Al-haid fi al-lughah السيلان قالوا حاض الوادي وفي الشرع دم جبلة أي خلقة وطبيعة تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات معلومة. Nah, secara bahasa yang dimaksud dengan haid itu adalah silan, ini maksudnya sesuatu yang mengalir. Itu haid. Disebut hadul wadi. Al-wadi itu adalah semacam lembah ya, yang ada airnya dan mengalir di situ air ya. Nah, ini disebut hadha al-wadi. Ya. Adapun secara syar'i itu adalah darah yang jibillah, maksudnya khilqah wa tabi'ah, darah yang khas yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang wanita dengan darah ini. Ya, mereka mengeluarkan darah tersebut. Ya. Dan wanita yang sempurna tentunya, yang normal, maka dia akan mengalami adanya darah tersebut ya, yang keluar dari ujung rahim seorang wanita ketika wanita tersebut telah mencapai usia baligh ya, ala sabilis sihah, maksudnya keluar darah ini menunjukkan bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang sehat ya. Jadi haid itu merupakan darah yang keluar dari wanita yang sehat ya, seperti itu. Fi awqatin ma'lumat, pada waktu-waktu tertentu ya, pada waktu-waktu yang telah diketahui, yang tertentu. Baik. Kemudian والدليل أن الحيض يوجب الغسل القرآن والسنة يوجب الغسل القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Baik. Kemudian muallif di sini membawakan dua dalil, ya, insya Allah sudah cukup. Ini satu dari Al-Quran, satu dari hadis. Dari Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah bahwa haid itu adalah ada, yakni kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid.
maka jauhi ya wanita ketika dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka ya sampai mereka suci. Maksudnya adalah menggauli ya di sini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kalian menggauli wanita atau istri-istri kalian ketika dalam kondisi haid sampai dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka jika mereka telah suci, datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Adapun hadis adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubeish. Ya. Rasulullah bersabda, "Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Kalau haid datang, maka tinggalkan sholat. Ya. Seorang wanita ketika haid datang, maka tidak boleh sholat. Wa idza adbarat, maka ketika haidnya sudah selesai, faghsili, maka kemudian mandilah. Faghsili angkid dam, ya, cucilah dari kamu darahnya, wasolli, maksudnya mandi dan kemudian sholat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 226, dan Imam Muslim, hadis nomor 333. Saya kira dari ini jelas sekali menunjukkan akan bahwasanya haid itu kita dilarang, wanita dilarang untuk melakukan sholat dan dilarang untuk digauli, ya, dan juga sholat dan yang lainnya, ya, dari perkara-perkara yang memang keabsahannya dibangun di atas kesucian. Baik. Terus Abdullah. سن البلوغ يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الإنسان ذكرا أو أنثى أصبح أهلا لتوجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية من صلاة وصوم وحج وغيرها. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kapan seorang itu dianggap memasuki usia baligh. Maka yang dimaksud dengan baligh adalah usia ketika seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, telah mencapai usia tersebut, dan dia dengan masuknya usia itu, maka dia menjadi seorang yang layak untuk, ya, dikenai khitab syar'i. Yani dia dikenai oleh taklif syar'i, yani beban syar'i. Ya. Yang ditentukan dalam syariat. Ya, seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Ini adalah pembebanan syariat. Ya, wajib untuk dikerjakan bagi orang-orang yang memang sudah memenuhi usia balik tersebut. Baik, kemudian berikutnya, ya. ويعرف البلوغ بأمور. الأول الاحتلام بخروج المني بالنسبة للذكر والأنثى. الثاني رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى. والوقت الذي يمكن أن يحصل فيه الاحتلام أو الحيض ويكون قد تحقق البلوغ، وهو الاستكمال 9 سنين قمرية من العمر، ثم تأخر عن هذا الوقت أو عدم التأخر إنما يتبع طبيعة البلاد وظروف الحياة. الثالث باستكمال الخامسة عشرة من العمر بالسنين القمرية إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض. طيب. Kemudian balik itu dikenal dengan apa? Diketahui dengan apa? Disebutkan di sini ada 3. Tanda seseorang itu memasuki usia baligh itu dengan ada 3. Yang pertama beliau sebutkan al-ihtilam bi khurujil mani. Ya, mimpi yang keluar mani. Ya, mimpi sampai keluar mani. Al-ihtilam bi khurujil mani. Kemudian ini baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, jadi kalau dia sudah bermimpi kemudian keluar mani, ya, maka ini dianggap dia telah masuk pada usia baligh. Kemudian yang kedua adalah ketika dia melihat darah haid. Ini kalau wanita. Ya. Ketika dia keluar haid. Maka bagi seorang wanita ketika dia bermimpi, ya, ataupun dia haid, maka dia telah masuk pada usia baligh. Dan ini, ya, dipersyaratkan istikmal, ya, menyempurnakan 9 tahun qamariyah dari usianya. Jadi kalau haidnya
itu di bawah 9 tahun itu bukan haid. Ya. Jadi minimal itu sempurna 9 tahun. Ketika usia 9 tahun, kemudian dia keluar darah, nanti akan kita sebutkan apa itu haid ya. Ketika dia mengeluarkan darah, ya, di atas usia 9 tahun, barulah dia disebut haid. Kalau di bawah 9 tahun, ini belum disebut haid. Ya. Baik. Dan bisa juga ta'akhir. Ta'akhir maksudnya bisa juga telat. Tidak mesti harus 9 tahun, tapi di atas 9 tahun atau lebih. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tabiatul bilad. Sesuai dengan karakteristik satu negeri. Wa dzuruful haya, ya. Sesuai juga dengan kondisi kehidupan. Tiap daerah itu beda-beda. Ya. Anak-anak Arab tidak boleh disamakan dengan anak-anak Timur Tengah misalnya, tidak boleh disamakan dengan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara, karena mereka memiliki karakter atau sifat atau apa kita katakan gennya itu beda, ya. Dan dalam ilmu kedokteran ma'ruf yang seperti ini ya. Jadi tiap-tiap negara itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi kembali kepada apa? Kepada kebiasaan dalam satu negeri, ya. Ini. Jadi itu harus minimal telah terpenuhi 9 tahun dari usia seorang wanita. Kalau belum, maka tidak dikategorikan darah haid. Kemudian asal itu yang ketiga, bagaimana balik itu dengan apa? Istiqmalul khamisah, istiqmalul khamisati asyaratan. 15 tahun usia dengan tahun Komariah. Ingat ya, yang tadi juga 9 tahun tadi, yang nomor 2 tadi itu juga tahun Komariah. Jadi pakai penanggalan Komariah, bulan Arab, bukan Masehi. Ya, bukan Masehi, yang dipakai adalah Komariah. Ya. Oleh karena itu penting bagi kaum muslimin untuk membiasakan diri menggunakan kalender Hijri, ya, yang menggunakan bulan-bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini harus diingat, ya, karena syariat, ya, beberapa hukumnya dikaitkan dengan apa? Dengan ini, ya, dikaitkan dengan kalender Hijriyah. Baik, kalau misalnya ternyata sampai usia berapa dia belum haid juga, maka ada usia maksimal, yang ini 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun, sampai usia 15 tahun dia belum mimpi, belum juga haid, maka setelah usia 15 tahun, maka dianggap sebagai usia baligh. Ya, mudah-mudahan difahami ini. 3 alamat ya di mana seseorang itu dikategorikan telah masuk usia baligh. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama sudah bermimpi. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Mimpi dan keluar mani. Ya. Yang kedua, bagi seorang wanita sampai dia haid. Minimal usianya telah 9 tahun. Ya, istiqmal itu maksudnya sempurna 9 tahun. Bukan baru masuk 9 tahun. 9 tahunnya sudah sempurna. Ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan 15 tahun usia kalau belum mimpi dan juga belum haid. Maksimal 15 tahun. Jadi kalau sampai umur 17 tahun belum haid, belum mimpi, ya sudah balik namanya karena sudah lewat dari 15 tahun. Paham ya? Ya. Baik, kemudian muddatul haid. Ya, Abdul. مدة الحيض وللحيض مدة دنيا ومدة القصوى ومدة غالبة. فمدة الدنيا وهي أقل مدة الحيض يوم وليلة، والمدة القصوى وهي أكثر مدة الحيض 15 يوما بلياليها، والمدة الغالبة 6 أيام أو 7. Baik. وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثر الطهر، فقد لا تحيض المرأة سنة أو سنتين أو سنين، وهذا التقادير بمبناها مبناها الاستقراء، أي تتبع الحوادث والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها. فإذا رأت المرأة دما أقل من مدة الحيض، أي أقل من يوم وليلة، أو رأت دم
بعد مدة أكثر الحيض، أي أكثر من 15 يوما بلياليها، اعتبر هذا الدم دم استحاضة لا دم حيض، وقد تميز دم الحيض عن دم وقد الاستحاضة وقد تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته. طيب, ini bagian penting sekali ya, ikhwan, ya, pembahasan ini ya tentang muddatul haid, terutama bagi para wanita dan juga para suami. Laki-laki juga tahu, harus tahu ini, karena nanti kaitannya dengan apa, kapan boleh mendatangi istrinya, ya. Karena istri itu tanggung jawab suaminya, maka suami harus tahu permasalahan ini juga. Dan ini banyak tidak diketahui dengan detail oleh kaum muslimin. Padahal ini penting. Oleh karena itu mari kita lihat, simak pelan-pelan ini pembahasan tentang haid ini. Taib. Durasi haid itu kapan? Disebutkan di sini ada jangka waktu minimal, ada jangka waktu maksimalnya, dan ada mudah atau jangka waktu kebiasaan, ya, kebiasaan atau rata-rata atau umumnya wanita. Taib. Jangka waktu ad-dunya yang paling rendah itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Para ulama biasanya sebagian menyatakan arba'ah ishrin, ya, yakni sa'ah, 24 jam. 24 jam. Tapi ini bukan 24 jam 1 hari 1 malam, tapi 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Jadi nanti akan ada kasus ketika seorang wanita haidnya terputus-terputus. Yang mana ketika dia terputus, ya, nanti dihitung. Kalau totalnya itu dalam jangka waktu 15 hari, itu mencapai 24 jam, maka itu darah haid. Paham ya? Ini yang pertama. Jadi batas terendah adalah 24 jam. Dalam rentang waktu 15 hari. Sehingga ini mengakomodir baik yang keluarnya 24 jam terus-menerus, ataupun keluarnya 24 jam tapi terputus-putus. Ya, jadi misalnya hari pertama nih keluar, ternyata cuma 2 jam, setelah itu berhenti. Hari kedua keluar lagi 2 jam, hari ketiga keluar lagi 2 jam. Terus begitu sampai hari ke-12 misalnya, keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam tiap hari misalnya ini ya. Nah, kalau di total ini 24 jam dan dia masih dalam rentang waktu 15 hari, berarti ini darah haid. Seperti itu. Ya, ini namanya darah haid karena di total jumlahnya adalah 24 jam, 1 hari 1 malam, ini 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Taib ini yang pertama. Adapun batas maksimal disebut haid itu adalah 15 hari. 15 hari, ya. Jadi kalau lebih dari itu, nah ini nanti ada pembahasan tertentu, ada istihadah. Ini agak rumit pembahasan, tapi maksimal 15 hari. Cuman kadang-kadang terburu-buru seseorang itu menghukumi. Misalnya seorang wanita haidnya 20 hari. Atau dia mengeluarkan darah 20 hari. Maka kemudian dia ambil 15 hari itu haid, sedangkan sisanya istihadah. Ini nggak seperti itu. Ya, ini tidak seperti itu caranya. Nanti akan kita sebutkan ketika pembahasan istihadah. Ya, cuman harus dipahami bahwa haid itu tidak ada lebih dari 15 hari. Nah, dalam syariat seperti itu ya. Kemudian muddah ghalibah, ini kebanyakannya itu adalah antara 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Taib. Kemudian disebutkan di sini aqallu tuhrin, batas atau antara 2 haid itu, atau kita katakan periode sucinya seseorang wanita itu minimal 15 hari. Jadi kalau haidnya maksimal 15 hari, maka minimalnya seorang wanita itu suci itu adalah 15 hari. Itu paling minimal. Ya. Tidak, batas atasnya berapa? Tidak ada batas atas untuk kesucian. Kadang-kadang seorang wanita 2 tahun tidak haid, 1 tahun, 2 tahun, berbulan-bulan tidak haid. Bisa jadi.
Jadi begitu haid, kemudian 6 bulan dia suci. Ya, atau mungkin setahun dia, kemudian baru dia haid lagi. Bisa jadi seperti itu. Tapi minimal jarak antara haid ke haid itu adalah dua uh, apa namanya 15 hari. 15 hari. Ya. Nah ini ya takdir atau penentuan seperti ini didasarkan pada istiqra. Istiqra itu maksudnya ya melihat, mempelajari uh, apa namanya kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa dilihat, ya. Dan ini adalah peristiwa yang sejak zaman manusia ada, sudah ada yang namanya wanita begitu dia diciptakan pertama kali, ya ibunda kita, Ibu Hawa, sampai akhir zaman ya akan seperti ini. Karena ini adalah merupakan jibillah, ya merupakan memang karakter dari atau tabiat dari seorang wanita, ya. Baik. Maka kemudian beliau sini jelaskan, ya, faida ra'atil mar'a daman aqal min muddatil haid, maka jika seorang wanita melihat adanya darah yang kurang dari uh, muddatul haid, yakni kurang dari 24 jam, atau melihat darah lebih dari itu, lebih dari 15 hari, ya, maka ini dianggap sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Dan darah haid itu dibedakan dari istihadah dengan apa? Dengan warnanya, dengan kepekatannya, itu beda. Katanya darah haid itu biasanya pekat, kental, pekat, warnanya gelap, dan baunya pun tidak enak. Ya, itu darah haid seperti itu. Ya. Kalau tidak, maka nanti itu bertingkat-tingkat. Ada nanti semakin berkurang ya kepekatannya. Kalau istihadah itu mungkin lebih cerah warnanya, ya. Ya, seperti itu. Nah, ikhwanifillah, ya, di sini, ya, sebelum kita masuk bahasan istihadah, saya ingin menjelaskan dari sini, dari poin ini, kita perlu melihat ada kesimpulan yang bisa kita ambil untuk melihat kapan seorang wanita itu disebut haid ketika mengeluarkan darah, kapan tidak. Nah, ada 5, ini pegang ya, ini difahamkan baik-baik. Ada 5 syarat atau 5 kriteria. Ketika 5 ini terpenuhi, maka darahnya itu adalah haid. Yang pertama, ya, usianya tidak boleh kurang dari 9 tahun. Itu yang pertama, sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi usia minimal itu 9 tahun. Istikmal, ya, tis'asinin. Ya, ini sudah disebutkan. Jadi harus itu dulu. Ya, ketika seorang wanita mengeluarkan darah, maka dilihat usianya berapa. Kurang dari 9 tahun atau tidak. Kalau kurang dari 9 tahun, berarti bukan haid. Jadi harus 9 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam rentang 15 hari. Nah, ini diperhatikan, tidak boleh kurang dari 24 jam dalam 15 hari. Maka dilihat, kalau dalam begitu keluar darah, terus keluar darah selama 1 hari itu, ya berarti itu haid, jelas. Yang jadi masalah itu kalau dia terputus-putus, itu yang jadi masalah. Maka harus dilihat, dikumpulkan dalam 15 hari itu berapa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga. Yang keempat, darah haid itu harus didahului suci dulu minimal 15 hari. Ya, dengan sudah disebutkan di sini tadi, apa? Aqallu tuhrin bainal hadratain itu 15 hari. Berarti harus ini terpenuhi. Kalau misalnya seorang suci, ya, misalnya suci, kemudian 10 hari kemudian keluar darah lagi. Apakah itu haid atau bukan? Bukan. Jelas bukan. Kenapa? Karena belum 15 hari. Ini minimal 15 hari. Ya, minimal 15 hari. Kemudian yang kelima, ini tidak disebutkan di sini, darahnya tidak boleh dikeluarkan setelah kelahiran. Nanti kalau kelahiran hukumnya bukan haid, tapi nifas. Nanti pembahasannya nanti ada sendiri.
Paham ya? Ada 5 tadi. Pertama, usia tidak boleh kurang dari 9 tahun. Kedua, terkumpul 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Ketiga, tidak lebih dari 15 hari. Keempat, darahnya itu keluar setelah suci 15 hari minimal. Dan yang kelima, tidak didahului dengan wiladah atau kelahiran. Ya, baik. Sampai sini jelas ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah istihadah. الاستحاضة دم علة ومرض يخرج من عرق ومرض يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العادل، وهذا الدم ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يوجب ترك الصلاة ولا الصوم. فالمستحاضة تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي. روى أبو داود وغيره عن فاطمة بن أبي روى أبو داود وغيره عن فاطمة بن أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Baik. Kemudian kalau tadi 5 kriteria yang sudah kita sebutkan itu tidak terpenuhi, berarti dia masuk kategori darah istihadah. Ya, istihadah itu apa? Ya, ini darah penyakit yang keluar dari irq, ya, semacam pembuluh darah ya, pada bagian bawah dari rahim. Ya. Yang mana darah istihadah ini itu membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Beda dengan darah haid. Darah haid itu ya dia harus mandi. Kalau orang itu di istihadah maka tidak harus mandi. Ya, yang wajib apa? Wudhu. Dia membatalkan wudhu. Sehingga orang yang punya darah istihadah ini tidak meninggalkan sholat. Tetap dia sholat sebagaimana wanita normal dalam kondisi tidak haid maksudnya. Puasa juga tetap. Maka orang yang menderita atau wanita yang memiliki istihadah, dia mencuci kemaluannya dari darahnya, kemudian dia tutupi tempat atau jalan keluarnya tadi, baru kemudian dia wudhu dan dia sholat. Dan ini dilakukan setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, maka dia harus mengecek apakah ada darah atau tidak. Kalau ada, dibersihkan, kemudian dia wudhu sebagaimana wudhunya biasa, baru kemudian dia sholat. Ya. Disebutkan dalilnya adalah hadis Abu Dawud yang diriwayatkan dari Fatimah, dari jalan Fatimah binti Abi Hubeish, bahwasanya Fatimah itu mengalami istihadah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, "Idza kana damul haidati fa innahu damun aswad yu'raf." Nah, ini tadi. Darah haid itu dikenal warnanya hitam, ya. Warnanya hitam pekat, dikenal. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau seperti itu yang keluar, maka amsiki anis shalah, jangan sholat. Fa idza kana al-akharu fatawadda'i wa shalli. Tapi kalau selain itu maka dia uh, uh, berwudu dan sholat. Ya, artinya istihadah masuk di sini. Fa'in nama huwa irkun, karena dia namanya irk. Irk itu ya tadi istihadah. Ya. Terus dari yang kedua. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحض فلا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Nah,
Lalu yang kedua adalah hadis Fatimah bintu Abi Qais juga, binti Abi Hubais. Ya, Rasulullah SAW, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, maka aku tidak bersuci. Maka apakah aku meninggalkan sholat? Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya. Rasulullah berkata, tidak, karena itu sekedar irkun, sekedar darah yang keluar. Ya, walaysa bil haid, bukan darah haid. Kalau datang haid, tinggalkan sholat. Kalau sudah tidak haid lagi, maka mandilah dan bersihkan darahnya, kemudian sholat. Ya, ini sama, senada dengan hadis yang sebelumnya. Baik, kemudian apa yang dilarang dari seorang wanita yang haid? Iyalah. ما يحرم بالحيض واحد الصلاة لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش Binti بنت أبي حبيش رضي الله عنهما السابقة في الاستحاضة. 2 قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وحمluhu لما مر أيضا فيما يحرم. 3 lima yuhram فيما يحرم. 3 المكث bil janabah. بالجنابة. 3 Bil janabah raqam 4 wa 5. بالجنابة رقم 4 و5. 3 المكث في المسجد. المكث في المسجد لا العبور فيه لما مر معك فيما يحرم بالجنابة. رقم 2 ومما يدل على أن مجرد العبور لا يحرم بالإضافة لما سبق ما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. وعند النساء عن ميمونة رضي الله عنهما قالت تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. Baik. Apa yang dilarang dari seorang wanita yang haid? Yang pertama sholat, ya. Seorang wanita yang haid dilarang sholat. Haid dari tadi. Taib, gimana? Oh, yang keempat. Sebentar nanti. Ya. Jadi yang pertama dilarang sholat. Ya, yang dilarang sholat dari jelas tadi hadis Fatimah binti Abi Hubais. Iya, jatuh lagi. Jadi pertama dilarang sholat. Dasarnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu taala anha yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua dilarang membaca Al-Qur'an, dilarang menyentuh mushaf, dilarang membawa mushaf. Dan ini sudah kita sebutkan pada waktu pembahasan yang lalu tentang janabah. Ya, pembahasan sesuatu yang dilarang dari orang-orang yang dalam kondisi junub. Nomor keempat dan kelima sama ini, membaca Quran dan juga menyentuh Al-Quran atau membawanya. Yang ketiga, berdiam di masjid. Ya, bukan lewat. Kalau lewat boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh apa? Berdiam di masjid. Ya, orang yang junub pun sama. Ya, tidak boleh juga berdiam di masjid. Tapi kalau sekedar lewat, mujarrodil ubur, itu nggak apa-apa. Ya, tidak dilarang. Kemudian disebutkan dalilnya, yakni dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau Rasulullah SAW berkata kepada beliau, nawilinil khumrah minal masjid. Ya, ambilkan khumrah. Khumrah itu apa? Sajadah. Khumrah itu semacam sajadah atau semacam anyaman atau rajutan yang dulu dipakai orang untuk sholat. Ambilkan khumrah dari masjid. Maka aku berkata kepada Rasulullah, ini haidun, aku sedang haid, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, inna haidataki laysat fi yadik. Haidmu itu kan tidak di tanganmu, kata Rasulullah. Ya, jadi nggak apa-apa, masuk masjid sebentar, ambil sejadahnya. Sudah gitu, nggak jadi nggak apa-apa. Ini dalil bahwa boleh, ubur boleh, melintasi masjid boleh, masuk sebentar ke masjid boleh. Ya, tapi tidak boleh muks. Karena dikhawatirkan kalau berdiam, ya itu bisa jadi akan keluar darah haidnya. Ya, di zaman sekarang saja dengan teknologi pembalut yang sudah canggih pun darah haid itu bisa bocor keluar. Apalagi di zaman itu, di zamannya Rasulullah.
ya, yang teknologi pembalut wanita belumlah secanggih di zaman sekarang. Ya. Kalau di zaman itu mungkin sekali kan keluar. Maka kalau mukallaf itu rentan akan keluar darah itu dan akan mengotori masjid, sehingga tidak boleh. Tapi kalau cuma sebentar melintas kemudian mengambil sesuatu, apalagi ada kebutuhan untuk itu, maka tidak mengapa. Iya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, hadis Maimunah, yakni salah seorang di antara mereka membentangkan khumrah di masjid, ya, dibentangkan, dan dia sudah dalam kondisi haid. Dia mengamparkan sejadah di masjid dan dia dalam kondisi haid ketika itu. Ini juga tidak mengapa karena cuma sebentar. Tapi yang keempat, أربعة الطواف. ودل على ذلك ما مر معك فيما يحرم بالجنابة وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن ألا تطوفي بالبيت وفي الرواية حتى تطهري. ya. Yang keempat adalah tawaf. Nah, seorang wanita yang haid juga tidak boleh tawaf. Ya. Nah, ini sama dengan yang dilarang dari seorang yang junub, ya, nomor 3. Ya. Baik. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajna la nura illa al-hajj. Ya, kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kami berada di suatu tempat yang namanya saraf, itu aku haid, kata Aisyah. Maka Rasulullah menemui aku dan aku dalam kondisi ketika itu menangis. Ya, karena zaman itu, ya, tidak mudah untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi Rasulullah SAW hanya berhaji satu kali. Ya, Rasulullah itu berhajinya satu kali. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah takdirkan haid. Beliau menangis karena haidnya. Kenapa? Dia tahu akan terhalang dari melakukan banyak ibadah. Maka kata Rasulullah SAW, malaki amfisti, ya, apakah kamu haid? Kata Aisyah, iya, saya lagi haid, wahai Rasulullah. Inna hadha amrun katabahullahu ala banati Adam. Tidak perlu menangis, wahai Aisyah. Karena apa? Karena ini adalah satu perkara, satu hal yang memang Allah tetapkan untuk wanita-wanita, anak-anak keturunan Adam. Semuanya begitu. Jadi jangan sedih, gitu loh maksudnya. Maka kata Rasulullah, faqdi ma yaqdil hajj. Tunaikan apa-apa saja yang harus ditunaikan dalam ibadah haji. Kecuali ghaira alla tatufi bil bait, kecuali tawaf. Nah itu. Jadi semua lakukan, ya, sa'inya dan yang lain, semua lakukan tidak mau suci. Maka tawafnya nanti itu. Kalau sudah suci baru tawaf. Ya. Terus wa yuhramu 'alal haid, ya adalah ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى وهي 5 عبور المسجد والمرور فيه إذا خاف تلويثه لأن الدم نجس ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقدار فإذا أمنت التلويث حل لها المرور كما علم. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, 6 الصوم فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضا ولا نفلا والدليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة وقد سئل عن معنى نقصان دينها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. baik. وعلى ذلك الإجماع وتقتضي الحائض في Bentar. Ya, betul. Ya, kemudian tambahan yang diharamkan bagi orang-orang yang haid adalah uburul masjid wal murur. Tadi dikatakan boleh. Iya,
Jadi tidak boleh kalau dikhawatirkan akan mengotori masjid. Pada asalnya yang tidak boleh itu mukes, yang ini berdiam itu nggak boleh. Karena rentan sekali akan mengotori masjid. Nah, kalau melewati bagaimana? Kalau melewati, kalau dikhawatirkan bocor keluar dan mengotori masjid tidak boleh. Karena darah haid itu najis. Maka tidak boleh mengotori masjid dengan najasah, dengan najis tidak boleh. Kalau aman dari mengotori masjid maka boleh. Ya, ini. Taib. Yang kedua atau yang keenam di kitab yang dibaca Abdullah yakni as-saum, puasa. Maka orang haid juga tidak boleh puasa, baik puasa fardu maupun nafilah. Ya, dibawakan dalilnya dari hadis Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, eh, ketika ditanya tentang wanita yang kurang agamanya. Kenapa wanita itu kurang di agamanya? Kata Rasulullah, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Nah, itu menunjukkan nukson dinihi atau diniha, ya. Kekurangan agama seorang wanita itu disebabkan karena pada kondisi haid dia tidak boleh puasa dan tidak boleh juga sholat. Ya. Terus. السبعة الوطء أي الجماع والاستمتاع والمباشرة بما بين السرة إلى الركبة، ولقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمراد باعتزالهن ترك الوطء. روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود بن سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض Oh, قال enggak ada. لا كما فوق الإزار. Baik, baik. Ya, terus. والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دون وهو ما بين السرة إلى الركبة غالبا. Kemudian wanita yang haid disebutkan di sini, wanita yang haid itu harus mengqadha apa yang terluput darinya dari puasa-puasa wajib, ya. Jadi kalau ada saum Ramadan, ya, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, kemudian seorang wanita haid pada bulan Ramadan sehingga dia tidak boleh berpuasa, maka wajib mengqadha, ya, mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Adapun sholat tidak diqadha, ya, sholatnya tidak diqadha selama dia dalam kondisi haid. Kalau dia suci maka wajib untuk puasa walaupun dia belum mandi, ya. Ya, misalnya nih dia suci apa namanya dari haidnya dan dia belum sempat mandi sementara sudah terbit fajar, maka dia wajib puasa. Jadi walaupun belum mandi. Jadi mandinya mungkin nanti setelah terbit fajar, dia baru mandi misalnya. Ya tidak mengapa. Maka boleh, tapi tetap dia sudah mulai puasa. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalur An Mu'adzah berkata, aku berkata kepada atau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku berkata, ma balul haid atau ma balul haid itu taqdi shaum wala taqdi shalah. Dia nanya, kenapa orang haid itu mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jawabannya simpel. Ya, itu terjadi pada waktu ada Rasulullah, kami diperintah untuk mengqadha saum dan tidak mengqadha puasa. Tidak mengqadha salat. Jadi yang diperintah Rasulullah mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat. Salah satu hikmahnya karena apa? Karena salat itu kalau diqadha banyak sekali. Misalnya 15 hari dia haid, 60 salat harus
kodok. Kalau misalnya wajib kodok bagi orang yang haid, ini akan sangat memberatkan. Ya. Jadi di antara hikmahnya kata para ulama apa? Kenapa sholat wanita haid tidak mengkodok sholat? Karena sholat itu banyak. Jadi kalau dia terluput sholat 15 hari berturut-turut, 60 sholat, ya, 15 kali 5, 75. 75 sholat. Dulu luar biasa banyaknya. Maka akan menjadi masyakkah. Beda dengan saum. Kalau saum ya 15 hari saja, ya kan? Kalau sholatnya sampai 75 kali. Nah, ini oleh karena itu kata para ulama yaitu hikmahnya kenapa diperintahkan untuk mengkodok saum tapi tidak mengkodok sholat. Ala kulli hal, walaupun tidak demikian pun apa yang diperintahkan ya kita sami'na wa ata'na. Ya, seorang muslim hendaknya ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu ya sudah lakukan saja. Tidak perlu bertanya-tanya atau tidak perlu harus mengetahui hikmahnya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya juga yang dilarang adalah al-wata, jima. Ya, ini seorang laki-laki ya ini bersenang-senang atau menggauli ya istrinya antara as-surrah war rukbah. Ini maksudnya antara pusat sampai lutut. Ya. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah dan seterusnya. Ya. Ya, yang dimaksud tadi saya sudah sebutkan juga tadi ya. Jadi bahwa fa'tazilu an-nisa'a fil mahid itu maksudnya adalah untuk tidak menggauli wanita pada waktu haidnya. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia bertanya pada Nabi, apakah boleh bagiku untuk menggauli istriku atau apakah yang boleh bagiku dari istriku sementara di dalam keadaan haid kata Rasulullah laka ma fauqal izar laka ma fauqal izar ini boleh bagimu apa yang ada di atas izar itu apa sarung ya menutupi bagian tengah bagian apa tengah badan ya dari pusat sampai lutut itu namanya izar. Kalau di atas sarung boleh seperti itu. Jadi tidak boleh intinya tidak boleh kepada farjinya seorang wanita. Ya, demikian ya. Saya kira itu pembahasan tentang haid dan istihadah. Dan ini pembahasannya ya sebenarnya banyak sekali kasus-kasusnya, cuman akan jadi panjang sekali ya kajiannya kalau harus kita sebutkan kasus per kasus. Intinya antum sekalian itu camkan betul-betul kaidah yang 5 tadi ya untuk mengetahui bahwasanya ini haid atau bukan haid. Ya. Nanti ada perincian-perincian yang mungkin wallahu a'lam kapan bisa dibahas mungkin pada kajian-kajian yang lain ya. Tidak dalam kajian ini. Allah ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Jika ada yang tidak jelas mungkin bisa ditanyakan. Ya, dipersilakan kepada